sebenarnya bukan inisiasi, ini bukan kita sih IPS itu. Ini ya si Drummer Last Child sebenarnya. Sebenarnya. Jadi ada teman kita namanya Ipang, dia tuh drummer Last Child. Terus dia ngomong, "Lo apa kagak ngeband aja, mendingan ngeband daripada nyanyi." Nah, itu udah kepikiran tuh. Sebenarnya Irama Pantai Selatan awal itu personilnya gue, Sigit, sama Ipang. Mungkin bisa dibilang Irama Pantai Selatan itu juga sebagai investasi kita juga. Suatu-waktu kalau misalnya umur kita udah nggak bisa produksi buat di kantoran gitu ya, udah nggak bisa produktif di sana, kita ada si musisi ini digas gitu. Itu bener-bener kurang di segala-galanya, kita nggak ngerti audio, kita nggak ngerti apa. Main tuh asal colok bunyi. Nah, sepanjang jalannya IPS kita tuh udah mulai ngerti tuh, soundcheck kayak gini. Waktu gini. Main sama Les aja gue kadang nggak bawa efek distorsi dari amplinya langsung colok distorsi. Kadang-kadang kita lagi santai gitu, lagi rebahan, dapat kabar lagu IPS pengen dipakai buat soundtrack film. Itu kayak gitu-gitu. Udah 3 film. Iya, udah 3 film ya. Apa aja filmnya? Penyalin Cahaya. Oke. Terus ada 2 film horor judulnya Para Perempuan Pengikut Iblis. 1-2. Ya. Nah, ini kok tiba-tiba terus rekeningnya juga enggak jelas. Tujuan rekeningnya itu juga enggak jelas. Dari Azerbaijan. Iya. Negara yang gue juga enggak tahu-tahu banget. Tiba-tiba mau nge-hack lagu kita. Oke, balik lagi di DPP. Domi punya podcast. Yes. Jadi gue menarik nih, seru hari ini karena kenapa? Karena biasanya kan banyak banget dari kemarin-kemarin udah sosok seniman, industri kreatif, kurator, dan juga banyak yang memang mungkin lebih ke ya ini berkesenian lah. Sekarang hari ini gue berkesempatan ngobrol atau didatengin sama yang menurut gue dari kemarin gue udah pingin banget, tapi karena semesta belum mendukung, jadwalnya ini itu apalah semua ya kan, susah sekali, dan baru hari ini terjadi dan tercapai semuanya. Akhirnya hari ini bisa kopdar bareng Irama Pantai Selatan. Gila, akhirnya gue nungguin lu, parah lu. Nunggu jam sih. Gue udah ngambil dia kemarin. Gue udah ngambil dia nih, anjir. Gue bilang, wah ini kalau untuk sesi Irama Pantai Selatan harus ada yang lainnya nih. So gue iyalah. Gue bilang tahan dulu, mainnya pas ada dia aja. Terima kasih ya. Akhirnya bisa ngobrol tentang Irama Pantai Selatan nih. Kemarin lagi nih gue. Iya. Karena demen tuh orang-orang buat jalan sama lu. Doyan lo kemarin ya. Kan ada yang komen-komen seru sama lu tuh. Banyak terinspirasi katanya sama lu. Tapi gue menarik gini. Gue emang benar. Gue dari awal sama dia kan karena gue mau ngobrol sama dia. Lu undang juga IPS gue bilang. Karena sekalian. Cuman karena lu busy. Ada kerjaan. Ya kan? Ada kewajiban sedikit. Oh iya. Tapi karena lu ada waktu dan sekarang oke, seru nih. Gue pengen tahu sebenarnya karena gue dari dia kan ada sedikit ceritanya udah dapet lah puzzle-nya. Gue mau dapat puzzle dari lo yang mungkin sedikit cerita tentang Irama Pantai Selatan deh. Mungkin basicnya kayak cerita awal atau cerita awal dari versi dia gue udah tahu. Nah, versi lo deh sekarang gimana tuh untuk versi dari Arif atau biasa dipanggil Ibab ya? Ibab, panggil Ibab aja. Ibab aja, oke. Biar nongkrong banget. Oke, jadi gimana tuh, Bab? Lo versi lo gimana ceritanya sih? Kalau versi gue sebenarnya, gue tuh sama Sigit tuh temenan udah lama sebenarnya. Dari sebelum zaman IPS tuh gue udah berteman sama dia. Bertemannya juga nggak sengaja. Pokoknya gue tuh bertemu dengan Sigit tuh banyak ketidaksengajaan deh. Sampai bikin IPS pun sebenarnya nggak sengaja. Iya. Banyak kejutan istimewa yang gue bilang. Iya. Selalu. Sigit tuh selalu berkata kejutan dalam setiap statementnya. Karena hidup itu penuh kejutan gitu. Waktu itu gue kan sempat ngeband sama dia kan. Apa namanya? Les. Wah, les. Itu orang biasa kan Les Sager dong. Iya. Itu sebenarnya gara-gara itu. Kalau kita bikin grand. Makanya ada Iya. Itu nama dari gue minum teh botol sebenarnya. Les sugar. Kita kurang apa sih kita? Kurang jago bi. Oh iya, kita jadilah les. Habis itu band itu bubar. Udah tuh, gue tuh sebenarnya lost kontak sama dia. Pokoknya after si vokalis itu cabut ya gitu ya. Cabut ke luar negeri. Band itu nggak ada, bubar. Udah gue terus kontak sama Sigit sekitar 2-3 tahun nih gitu ya.
Iya 2-3 tahun. 2-3 tahun lah. Gue sampai mungkin udah lupa kali sama dia tuh. Iya kan gue juga jadi sufi gue. Jadi iya. jadi pengelana gitu. Spiritual, bukan spiritual, spiritual. Oke. Dia Tom Sancong gitu ya. Mencari ke timur. Mencari ke timur deh. Bener dong ke timur. Bener, ke timur. Udah. Akhirnya kita ketemu lagi tuh gara-gara nggak sengaja. Jadi gue tuh membantu seorang temen gue mau bikin bisnis di daerah Bekasi lah. Nah abis itu pas ngeliat restonya udah mau jadi, dia ngomong ke gue, Bab, ini kayaknya cakep kalau dinding ini di mural nih. Oh, cakep sih, kayaknya biar lebih youthful aja tempat lo, gue bilang. Youthful. Jaksel. Jadi malu. Gue ganti ya biar lebih muda. Oke. Habis itu dia nanya ke gue, lo ada temen gak? Gue bilang, gue lupa inget kan temen gue siapa yang bisa gambar ya. Gara-gara udah lama gak ketemu dia nih. Kan kebanyakan teman-teman gue anak film kan waktu itu. Terus gue teringat satu nama, Sigit Ezra. Gue carilah kontaknya di handphone. Mana nih Sigit Ezra nih? Masih ada kontaknya. Ya udah, habis itu gue hubungin, Git, lu yang ngapain? Kagak apa-apa. Standar iya. Pengacara. Udah, lu mau nggak bantuin gue? Ada nih duitnya, tenang aja lo gitu. Itu datanglah dia ke Bekasi, kenalan sama kita meeting dulu Bedi. Oh iya kita meeting dulu sekali ya. Gue lupa. Anjing acara bikinnya di Bekasi, meetingnya di GI. Kelas. Boleh lah. Dia presentasi lah sama temen gue. Ada tuh, oke. Ada. Oh, pakai deck gitu? Paketnya. Waktu itu udah paketnya. Miliaran kayaknya nih. Di GI soalnya. Ini temboknya bagus kayak gini ya. Terus mana meetingnya di tempat es kopi Vietnam itu. Oke. Habis itu dia presentasi gambar-gambar gini, teman gue setuju. Udahlah, berangkatlah dia ke Bekasi, gambar eksekusi. Nah, selama pekerjaan itu dia tuh bawa ukulele. Terus gue main-mainin lah. Wih, anjing tiba-tiba main ukulele nih. Terus gue main-mainin, terus akhirnya kita setelah break tuh kita duduk-duduk ya di depan ya. Duduk-duduk di depan, nyebat, nyanyi-nyanyi. Nah, di situ tuh mulai kepikiran, sebenarnya bukan inisiasi ini bukan kita sih. IPS itu ini ya si drummer Last Child sebenarnya. Jadi ada teman kita namanya Ipang, dia tuh drummer Last Child. Terus dia ngomong, lo apa kagak ngeband aja, mendingan ngeband daripada nyanyi-nyanyi. Itu kita kepikiran tuh. Oh iya. Ini gue. Oh, nah dari kan beda nih perspektifnya. Kalau dari dia beda. Nah dari kita tuh enggak. Sebenarnya kita tuh enggak kepikiran buat ngeband tuh. Kayak cuma nyanyi-nyanyi doang, tapi karena kesentil tuh baik lagi karena ketidaksengajaan gitu. Gara-gara kesentil ngeband kali. Wih, lucu juga ya main ukulele. Kita coba deh tuh. Awalnya kita mulai bikin akun tuh Irama Pantai Selatan. Terus Instagram. Kita mulai follow teman-teman. Terus konten pertama tuh kita cover lagu dulu aja tuh. Apa aja yang bisa kita cover, apa aja lah, lagu-lagu jadul, lagu-lagu sekarang. Terus awalnya sih biar kayak masuk satu akun namanya Indo Musigram ya. Harapannya di repost kan, pinginnya gitu. Goals awal. Sampai sekarang gak pernah di repost. Sampai album nomor 3. Oke. Terus. Nah, habis itu enggak dirius, kasihan juga. Habis itu lama-lama ini kayaknya lucu banget nih kalau diseriusin. Kita ngetes manggung yuk. Nah, kebetulan temannya temen gue itu bisnis itu dia itu mau bikin grand opening. Bukan grand, soft opening dulu ya. Soft opening dulu. Nah, dia bilang, udah lah ya, udah main. Nah, habis itu kita main tuh. Dibantuin Ipang juga. Sebenarnya Irama Pantai Selatan awal itu personilnya gue, Sigit, sama Ipang. Sebenarnya ya. Karena formasi awal main di sana. Ternyata responnya tuh seru banget waktu itu. Orang-orang ini lucu nih menurut gue. Lagu apa yang lo bawain? Apa aja. Jadi kebanyakan sih lagu-lagu Indonesia lama sebenarnya. Tahun 56 Bulir, Adi Karso, Bing Slamet, Sono gitu. Udah di situ responnya menarik. Lanjutlah kita ngeband. Kita mulai percaya diri tuh. Udah. Kita itu kan kita post di Instagram kan. Yang acara main di Bekasi itu. Colok lah sama teman kita si Atras. Nah dia bikin acara di Bogor. Pameran. Disuruh ngisi di sana. Terus kita mikir kayak anjir,
jadi makin serius Iya. main ukulele doang. Oh jadi direspon lah sama atas. Ya lu main yang di Bogor. Oh lu main ke sana. Hampir kesana Terus kereta kita. Yo KRL. Kita naik kereta hujan-hujanan sampai Bogor kuyup. Gak apa-apa. Tapi ada ceritanya. Ada ceritanya. Iya ada jerninya. Jerninya Jadi, tuh. dari situ lu bagus respon orang dari Instagram tuh. Dari bagus. Iya. Bagus. Semenjak bagus. itu banyak yang ngajak manggung sih sebenarnya. Kayak manggung-manggung kecil aja. Kita kan seneng banget kalau diajak main kayak gitu ya. Iya. Ayo main. Akhirnya lama-lama Kita memikirkan kenapa harus kita berdua doang kayak nambah lagi yuk gitu. Yang lain yuk gitu. Pemain bass, pemain. Tapi waktu lo era di berdua itu berapa lama? cukup lama sih sebenarnya, setahun ya. Enggak sih, beberapa bulan doang. Berapa bulan dong, sorry. Jadi berdua ini beberapa Iya, bulan, beberapa lalu kepikiran lah Kayaknya untuk prosesnya cepet banget buat dapetin personil orang-orang. Iya. Iya. Oh, emang sampai sekarang ini 2025 ada berapa orang yang terlibat di IPS ini, Irama Pantai Selatan? Total ya berserta Kru ya. Anjir, ada kru juga nih. Boleh lau. Udah pokoknya datang itu tinggal main tuh ya. Woy, gawat. kita tuh nyebutnya geng ombak. Geng ombak. Gini kaos ini. Anjing. Lau sih pokoknya ntar yang berangkat duluan tuh tim-tim itu, kru dulu tuh. Enggak sih sebenarnya kita bareng. Kita cek sound mah kita juga. Oh, Bukan dari berdua mungkin sekarang berapa? jadi berapa total? 12. 12 orang sih sekarang. Anjir, lu banyak lah itu. Iya. Lu kayak White Shoes itu. White Shoes 12. 12 ya? Iya. 11 atau 12 ya? 11 12 lah. Anjir. Oh, gitu. Bro. Tadi lumayan perkembangannya ya. Sebenarnya kita tuh sebenarnya orang yang awalnya tuh nggak tahu caranya main musik gimana. Waktu gue ngeband sama Sigit di Grans itu, di les itu, kita bener-bener kurang di segala-galanya, kita nggak ngerti audio, kita nggak ngerti apa, main tuh asal colok bunyi. Nah sepanjang jalannya IPS kita tuh udah mulai ngerti tuh, oh soundcheck kayak gini. Waktu main sama les aja gue kadang nggak bawa efek distorsi dari ampi Langsung nih colok distorsi. beneran ngepang aja udah colok hilang. Nah dari situ IPS tuh sebenarnya membuat kita belajar sih. Sepanjang jalan tuh kayak kita ngerti akhirnya kalau panggung terus rapi. Terus oh ini namanya check sound, oh ini crew call ternyata. Oh ternyata kalau manggung tuh kita harus datang pagi ya. Ya iyalah, sebelum acara. Gue kira tuh main naik colok di panggung lu Iya. sama orang, oh gitu. Akhirnya kita udah mulai kenal kayak gitu tuh. Bahkan ya sampai sekarang nih ya, personil IPS tuh yang jago edisionalnya ya. Kita gak pernah jago misalnya. Gimana nya? Lebih audisional yang jago ya. Edisionalnya yang jago. Kita hanya di panggung tuh bercanda aja. Yang lucu aja. Nah kita juga akhirnya ngerti tuh gara-gara IPS namanya rekaman. Oh gitu. Rekaman Karena tuh. sampai di tahun sekarang ini, di hari ini emang berapa lagu yang udah kalian ciptakan? Kalau lagu, ya? wah kalau yang di database nih IPS mah banyak banget mas. Tapi yang sudah benar-benar Rilis ya, udah rilis. rilis. Album pertama Dendang Samudra 8 lagu. Ada Tambah 8 lagu di single. album. Terus di EP ada 6. Oh. Single itu ada ada 2. Jadi kita total 8, 6 tambah 8. 16 lagu sih kayaknya ya. Kurang lebih. Iya, Oke. Dan itu semua sudah dipublish ya? Sudah dipakai. Dalam bentuk apa? Ada CD? digital, ada yang kaset, Oh, ada kaset. vinyl terakhir. Vinyl. Iya. Vinyl yang di album Dendang Samudra. Dendang Samudra yang Papa Iki. Papa Iki. Iya. wah. Itu legenda juga tuh. Oke, sebelum jauh ke IPS, gue mau nanya nih, lu sebenarnya backgroundnya apa sih? Maksudnya kerjaan lu selain IPS tuh apa sih? Ya. Lu dulu. Iya. Gue backgroundnya, gue tuh scriptwriter sebenarnya. Sebenarnya 9 to 5. Kalau dulu gue masih freelance. Awal-awal gue lulus tuh gue freelance. Gue tuh nulis sinetron. Oh iya. Ya bukan sinetron yang. Berarti kejar tayang terus dong lu. Wah kejar Sinetronnya juga ajaib-ajaib judulnya coba. Contoh dong, contoh. Cantik-cantik kucing dapur. Di Google ada, di Google ada itu. Lu yang ide itu? Udah dari apa? Dari PH-nya. Dari PH-nya. Lo tinggal bagaimana merespon itu? Itu sebenarnya tentang azab-azaban ya. Iya. Itu di mana stasiun TV-nya? Stasiun TV-nya Bakri itu. Oh. Boleh nyebut nggak sih? Boleh. Di Antv. Oh, di Antv. Lo yang bikin tuh? Gue yang bikin itu. Sampai sekarang? Udah bungkus. Oh, udah bungkus. Gua gak kebayang sih kalau sampai sekarang. Soalnya udah kayak tentara banget sigapnya. Oh iya. Wah iya. Soalnya kerja apa ya? Stripping di zaman gue ya. Nggak tahu ya, mungkin metode orang tuh beda-beda. Yeah. Tapi kalau di metode gue kerja itu nggak ada waktunya.
Jadi misalkan kita plot itu baru turun misalkan jam 12 malam ya kita kerjain jam 12 malam, pagi itu harus kelar buat besok syuting kayak gitu. Itu udah kayak tentara sigap. Siap gitu. Gue tuh sempat megang berapa judul ya banyak sampai yang di SCTV juga ada. Iya, SCTV juga ada. Sampai sekarang lu mengerjakan apa gimana? Enggak, gue akhirnya merasa udah cukup kali ya. Oke. Imbasnya pokoknya dia sampai mimisan baru Ada tuh momen itu. Ada momen pembuluh darah gue pecah. Karena mungkin sering begadang apa gimana? Satu itu, kedua gue mungkin stres kali ya. Kita mikirin apa lagi nih? Iya sih, gue kayak kerja gitu agak stres akhirnya. Dak, ambruk. masalahnya apa? Sempet. Besoknya pengen manggung sebenarnya. Oh. Dari pecat akhirnya gua jadi vokalis pada saat itu anjing. Suara gua kan gak bagus-bagus amat. Iya. Di acara apa? Sebenarnya mah acara Gigs. keluarga. Oh, keluarga. Pemain perkusi kita. Oh. Itu sebenarnya. Aja kan manggung. Iya, manggung bener lah. Iya. Oh gitu. Dari situ lu kayak off lah. Sebenarnya gue udah off berapa bulan sih semenjak. Pokoknya gue tuh mulai berhenti tuh 2019 awal, tapi nggak awal banget. Iya. Karena itu berapa bulan kemudian. Oh Mungkin gitu. itu efek dari kerja kayak gitu Iya, kali ya. iya, Maksudnya iya, waktu iya. itu gue emang apa ya? Gue bukannya mendiskreditkan ya. Maksudnya apa yang gue alamin emang capek banget Iya, sih. iya. Kayaknya gue nggak cocok ya. Mungkin yang lain cocok ya. Iya. Tapi lu ketika lu ngeliat kerjaan lu padat, si IPS bagaimana? Irawan Selatan ini? Tetap jalan. Jadi Bisa? pernah ada waktu kita manggung. Gue tuh gak lama kemudian nulis abis turun panggung. Oh iya? Nulis Karena dia kejar di backstage. deadline? Iya, di backstage gue nulis aja dia tuh. Ketawain sama anak-anak aja. Begitupun gua juga. Kan gua kan ada kerjaan juga. Iya. Di backstage kerjaan dulu. Ada gitu ya? Ada juga. Pernah ada satu momen kita main waktu itu di acara nikahan orang waktu itu. Dia kita tuh udah mau naik panggung, dia masih tar dulu Bi, dikit lagi, tar dulu dikit lagi. Kirim dulu. Akhirnya kita naik duluan. Lagu kedua dia baru naik. Karena saking ngejar deadline ya. Ya itulah dedikasi kan. Iya, Gitu. kata Karena gua. mungkin musik buat kalian adalah apa tuh? Part time apa gimana? Musik adalah pelarian kalau gue sih. Wow, larian. Ya. Bukan pelarian sih, jadi kayak apa ya? Ini kesenangan gue di sini. Oh. Kalau kerja kan profesionalitas kan. Iya. Iya, dengan Dapur harus ngebut Iya. masalahnya. kayak kerja tuh mengaplikasikan Playground ilmu lah. Iya. Playground kita lah ya itu. Iya. Kalau IPS tuh playground sih sebenarnya. Jadi sekarang ini lu juga masih bekerja ya? Masih bekerja, cuman gue pindah haluan. Apa sekarang? Sekarang gue di PH. PH Iklan, bagian? Gue creative writer. Tetap writer. Tetap. Oh, jadi agak enak nih waktunya. Enak, sama kerjaannya juga lebih tertata sih. Apa? Deadline-nya tuh lebih jelas gitu. Terus Beda dengan sinetron-sinetron itu. terus juga jam kerja juga lebih enak. Pokoknya di malam hari gue tidur deh. Oh gitu. Kalau yang sinetron enggak ya? Bisa jadi enggak. Kawan. Kadang bisa Tapi jalan. oke gak sih angkanya? Wah. Waduh. Lumayan. Gara-gara itu dia bisa beli Brio dia. Wah, yo. Jadi gua. Oh, dia Udah pengen. lumayan. Iya lah, lumayan tuh. Nggak kena hujan. Iya. Bisa lewat tol becak kayu. Bisa walaupun 30.000 ya. 30.000 mahal tuh tol tuh. Mahal tuh. Oh gitu. Jadi emang akhirnya agak slow karena lo udah pindah dan jadi enak lah ketika IPS gua ada kegiatan bisa Iya. enak ya. Apalagi gue sekarang kan menikah kan, jadi kayak lebih enak lah. Oh iya, lu udah menikah ya. Iya. Anak belum ya? Belum. Tapi waktu aman. Waktu sih aman banget kalau yang sekarang. Bisa kebagi lah. Buat keluarga bisa, buat yang Irama Selatan bisa, kerjaan bisa. Iya, seenggaknya gue weekend masih bisa pergi sama bini gue Iya. janjian. Kalau lu berarti emang masih ilustrator ya Masih ilustrator. di kantor-kantor yang itu. Kantor. Oh, Graphic oke. designer plus Jadi- ilustrator. Kalau lu juga waktu masih cincai ketika ada IPS mau main masih oke. Masih oke banget. Oh. Karena kan kerjaan gue juga bisa kadang dikerjain di rumah juga. Iya, remote lah ya. Remote. Oke. Berarti tadi kan lo udah mention album atau beberapa lagu yang sudah diproduksi sama IPS Irama Selatan ini. Berarti itu durasi berapa lama? Startnya berarti tahun berapa sih mulainya ada 19 ya? IPS? IPS itu 2017 akhir. akhir. Lo masih ingat tuh ya karena Mm. patokannya mural itu ya. Iya, Oh, mural itu 2017. Berarti akhir. sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah, temen lo yang order itu juga bagian dari sejarah lo tuh. Oh iya, bagian banget. Karena kalau nggak ada mural nggak mungkin terjadi tuh. Iya. Nggak mungkin. Iya kan? Iya. Itu support awal yang bikin kita akhirnya jadi serius sih. Oh, masih ada kafenya? Enggak. Udah nggak ada. Waduh, oke. Tapi masih berteman kan? Masih. Jadi 2017 Iya. akhir. Tapi mulai beneran serius ngebandnya tuh akhirnya mulai dibantu teman-teman tuh di 2018.
Jeda setahun lah ya. 2017 tuh kayak zaman kita bangun berdua di Yang kayak lo ke pameran. Bogor Iya, itu ke tempat Atras itu acara. Sampai 2018 pertengahan akhirnya kita mulai merasa kayak butuh ya, ada kayaknya tim. butuh teman-teman yang bantu nih. Ternyata Tapi pertemuannya juga aneh-aneh. Contoh ketemu pemain bass kita itu gara-gara gua sama dia lagi main Mobile Legend. di gimana? Oh, online. Iya, enggak di satu kontrakan dulu. Iya. Kita ngerekam lagu apa? Pulang ya? Matahari Selatan. Matahari Selatan di studionya namanya Selangit Studio. Iya. Juga pernah lu ceritain kan di podcast kemarin Mas lu ya. Itu kontrakan kita lah istilahnya. Tapi gua masih gitu bukan penghuni. Lebih ke supporting kalau sana. Nah, yang menempati siapa? Ada lagi teman-teman kita. Oh. Di situ awal kenal dari beberapa member. Nah, di situ kan kalau nggak ada kerjaan pasti ngajakin orang-orang pada main mobil. Iya. Sekarang masih ada tuh kontrakan? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Orang udah pada sukses. Nah, sukses semua. ya bagus dong, bagus. Jadi dari situ bertambah member sampai sekarang udah bilang 11 atau 12 orang ini. Iya. Berarti udah makmur juga dong berarti secara lo finansial ya si IPS ya? Ya kalau buat jajan sih lumayan ya. Karena maksudnya kategori ketika lo sudah bisa menghidupi banyak kru, banyak tim itu kan artinya sudah bisa berdiri sendiri, diseriusin. Mungkin bisa jadi lo nggak usah part time musician, jadi bener-bener full gitu seharusnya bisa dong. Gimana perspektif lo? Kalau kita sih sebenarnya arahnya pengen ke situ ya. Cuman pelan-pelan. Oke. Semua kita pelan-pelan. Flow-nya pelan-pelan. Jadi kita nggak yang terlalu ambis banget sih. Pokoknya kita harus jadi full time, enggak. Ada prosesnya kalau kita ngerasa. Jadi kayak apa ya sebenarnya? Apa yang kita kerjakan tuh pasti arahnya akan ke sana. Apa yang kita kerjakan di PS tuh arahnya akan membuat kita jadi full time sebenarnya. Cuman nunggu momen kejutan. Kejutan aja kalau Sigit. Jadi kita mengerjakan pattern yang nantinya akan membuat kita jadi full time musician. Tapi pelan-pelan kita bikin rekaman, kita mulai ngurusin, kita udah mulai ngerti cara buat marketingin band gimana. Kita udah mulai nyari-nyari label buat kerja sama gitu-gitu. Cuman pastinya kalau yang kayak gitu-gitu arahnya pasti kan akan jadi full time. Cuman kita orangnya nggak ngoyo banget sih. Jadi kayak misalkan ketika semuanya udah dapet nih, terus jalan, kan arahnya juga pasti ke situ juga. Kadang kita lagi santai gitu, lagi rebahan, dapat kabar lagu IPS pengen dipakai buat soundtrack film. Itu udah gitu-gitu. Udah 3 film. Iya, udah 3 film ya. Apa aja filmnya? Penyalin Cahaya. Oke. Terus ada 2 film horor judulnya Para Perempuan Pengikut Iblis. 1-2. Itu kayak gitu ada budget tuh ya? Ya ada. Bisa buat rekaman. Dari situlah kalian mencoba ngumpulin buat menyiapkan lagu-lagu atau jadi album gitu ya. Oh, kita kalau ngomong album berarti si Dendang Samudra ini berarti berapa lama lo persiapannya? Sampai lo akhirnya jadi tuh barang tuh. Dendang Samudra tuh awal IPS banget kebentuk tuh kita mau bikin album namanya Dendang Samudra. Memang dari awal sudah diarahkan ke sana. Terus keterlibatannya Papa Iki tuh? Kalau itu sebenarnya juga nggak sengaja juga. Gila nih kayak emang dari awal nggak sengaja bandnya nih. Bandnya nggak jadi nggak sengaja, membernya itu gimana? Nama IPS pun nggak sengaja. Karena dari si tadi ya cerita yang Bekasi itu ya, mural. Terus gimana? Nggak sengaja, gue ketemu dia nggak sengaja. Nah waktu Papa Iki tuh kita kalau dipikir-pikir ya, circle kita tuh masing-masing jauh banget. Sebenarnya ya. Iya. Gue ketemu sama Babi ini gara-gara gue diajak sama vokalis gue kemarin itu ngeband. Akhirnya gue nongkrong di kandangnya dia nih. Di KJ. Sampai ada banyak orang mengira lo anak IKJ. Gue main ke SR, gue disangka anak film. Gue main ke film disangka anak SR. Kami flase bunglon gue. Karena kadang ditanya lo anak IKJ, bukan gue anak misalnya apa, nggak percaya kan? Nah gini, kebiasaan anak IKJ itu ketika dia ditanya kampus dari mana, jawabnya ngaco. Lu anak mana? BSI. Lu anak mana? Anak Universitas Bung Karno. Terus gue ditanya, lu anak mana? Gue nggak kuliah. IKJ nih. Iya. Oh, jadi si yang Dendang Samudra itu memang banyak istilahnya kesengajaannya. Contoh kayak akhirnya kalian berkolaborasi sama Pak Fegi itu gimana? Kalau Dendang itu waktu itu kita manggung di Santai gitu ya. Iya, kita manggung di Santai sampai kita Samson, teman Samson ke Notis sama Samson. Kita ikut kompilasi yang di Santa. Ikut satu kompilasi di Santa. Iya, kompilasi ya, lupa gue ya. Namanya apa?
Aduh, anjir lupa lagi. Gua lupa. Nah, oke, pokoknya kompilasi di Santa gitu. Oke. Sama lupa ya. Acara Nah, habis itu kita ke notice sama Santa Papa Fest ya, Iki. Santa Fest. Iya, Santa Fest. Oke. Nama kompilasi ini bukan itu. Iya bukan ya. Kita ke notice Samson waktu itu. Ada Terus- nih musisi bagus nih gitu ya. Ke notice sama Samson, terus gak lama kemudian kita upload lagu, kita iseng-iseng cover lagunya Ermaladi. Oke. Judulnya Ombak Samudra waktu itu. Dari situlah mulai ke notice oleh Papa Iki. Nah, pertemuan pertama lah tuh terjadi dengan sangat canggung. Di mana dia? Di Di Setingga. Santa, Oh, di iya. Santa. Karena Di depan Let Back Blues. Oh, iya, Depan iya, Let oke. Back Blues. Terus, Pertemuan pertama tuh kita udah nggak ngarep sih bakal diproduserin dia karena Iya. kita minder waktu Iya, itu. iya, iya. Kayak aduh, kita nggak ngerti apa-apa musik, ini beneran band baru jadi, ngerti soundcheck aja masih bodoh. Terus rekaman apalagi mana paham rekaman, terus kita harus bekerja sama dengan seorang Ricky Virgana dari White Shoes waktu itu. Starstruck abis gue ngomong sama dia gelagapan. Iya mas. Kan abang-abangan lau juga. Iya. Iya. Nah abis itu obrolan pertama tuh gagal lah istilahnya. Pertemuan pertama tuh, PDKT pertama tuh, musisi ke produser tuh gagal karena kita canggung. Karena ada segannya, ada nggak enaknya. Iya. Terus kita juga ngerasa kayaknya kita belum siap deh kalau langsung diproduce. Maksudnya lagu-lagu tuh juga masih belum mantep. Gitu, belum band kita. Kita secara panggung juga kita belum form gitu ya, masih orang-orangnya juga masih cabutan, belum kayak sekarang kan udah ngeband satu panggung udah rame-rame. Iya. Habis itu udah waktu berjalan 6 bulan tuh. Nggak ada kabar, kita juga udah nggak ngarep. Terus tiba-tiba Samson ngubungin lagi. Nanya. Selama 6 bulan tuh ya? Iya. Oke. Masih mau rekaman gak? Malah Samson yang ngejar ya? Nah di selama 6 bulan itu akhirnya kita dapat sosok ini ya, Mas Rama ya. Dan belum gitu. Udah. Belum. Ngisi. Itu after iya. Iya di 6 bulan itu Bi. Kita manggung di Pasar Minggu kalau gak salah. Ada Mas Rama, dia nonton kita di acara gigs itu. Oke. Gigs Pasar Minggu itu. Terus ngobrol, nggak taunya tetanggaan nih sama dia. Bekasi. Iya. Sebenarnya kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang bisa ngiringin kita dengan baik. Di timing yang tepat. Iya. Akhirnya kita bisa ngeramu lagu juga dengan baik, dibantu oleh mereka. Akhirnya kita pede nih. Kita udah punya materi yang mantap. Kita udah punya teman-teman band yang bisa bantuin. Terus kita udah punya manajer. Jadi bisa tektokannya lebih enak daripada kita kan gelagapan kalau ngomong ya. Manajer itu sendiri akhirnya lu memilih atau mereka menawarkan atau bagaimana? Nah, ini itu juga berjalan dengan sendirinya tuh. Ketidaksengajaan. Ngalir aja ya semuanya. Ketidaksengajaan lagi. Itu kayak cuma keletukan. Aduh sini gue yang manajerin. Ya udah, gas gitu. Am sekarang. Siapa nama manajer kalian? Oke. Jadi emang tidak sengajaan, ngalir gitu aja dan cocok juga ya. Akhirnya kita ketemu lah di vakansi. Oke, A3. Di situ udah mulai enak tuh obrolan tuh. Udah cair dan udah mulai pede. Lagu kita kayak gini nih. Terus ya denger enak-enak, udah jalan. Sampai jadi album. Jadi prosesnya berapa lama sih Dendang Samudra itu? Dendang Samudra lama setahun ya? Setahunan ada? Setahun setengah deh gitu. Setahun setengah. Akhirnya dirilis di 2020. Era pandemi dong ya? Era pandemi. Oh, kalian di platform digital? Digital dulu pertama. Offline-nya apa? Offline ya fisik, protokol kesehatan. Oh iya. Prokes ya. Itu sebenarnya agak bandel dikit sih waktu itu. Bikin di mana? Waktu itu kan emang lagi prokes banget ya. Iya. Terus kita diem-diem bikin launching. Di mana Cinerenya? Zizi Cup. Oh, tahu. Dulu waktu buat anak-anak ada eranya si ini siapa yang kalau pameran juga ada si Alec John kan? Iya, Alec John terus Bintang itu kan tempat kopi-kopian itu kan? Oh, di situ lo bikin? Iya, di situ. Oh, pertama untuk launching si Dendang Samudra. Oh, ada gigs kecil gitu? Iya, bikin intimate show aja. Kalian jualan kaset. Iya, jualan kaset. Kita rilis kaset. Pokoknya kita rilis itu bulan Agustus, itu digital. November atau Oktober ya lupa, antara Oktober November lah kita beraniin bikin showcase diem-diem. Jadi, dan lumayan respon orang? Lumayan. Oh, iya. Orang tiketnya sehari habis. Berapa harga tiketnya? Waktu itu kita bundling sama kaset. 120 ya. 120. Ludes. Berarti responnya bagus dong. Dapat kaset. Iya. Orang-orang juga ngincer tuh kaset. Berapa orang sih yang memang akhirnya bisa nonton di situ?
Awalnya kan kita buka 30 tuh. Kau awalnya? Iya, pas sampai sana 70. Ternyata 70. Iya. Anjir, lumayan dong. Lumayan dengan Maksudnya ini ya dengan tidak balik lagi tidak sengaja lagi ibaratnya. Selalu ya ini band tidak sengaja. Enggak sengaja band namanya harusnya nih nama band ini. Iya, maksud gua hampir semuanya dari ngomongin personil, persiapan, terus kolaborasi dengan siapa gitu kan. Oh gitu. Tapi lu menganggap si Irama Pantai Selatan ini apa sebenarnya? Karena lu juga bekerja. Jadi pada akhirnya bagaimana menanggapi playground aja ya? Playground seru banget di sini. Ruang bersenang-senang. Iya. Sebenarnya ya? Iya. Untuk kayak bisa lu ya udah deh karena gue punya kesibukan, terus gue ada sisi untuk bisa melepas stres gue kali ya gitu ya. Tapi menghasilkan juga kan? Iya. Kita tuh kalau lagi ngumpul-ngumpul nih, gak pernah sama sekali ngomongin musik. Gak pernah? Bener. Iya, bercanda aja udah. Lebih ke nongkrong ya? Lebih ke nongkrong. Emang ada base camp sekarang? Base camp sih masih di rumah manajer kita ya, Jaga Karsa. Oh iya, Karsa di mana aja tuh? Di apa sih? Nangka dekat Good School. Di Jalan Nangka. Oh, dekat. Iya, Good School. Oh, tahu dekat. Kan si vokalis Lau Silas sekarang di Jakarta. Ada studio di situ. Reuni apa gitu? Reuni bisa tuh. Oh gitu. Dia udah bilang kayak Les lagi lah gitu. Iya, kalau udah bosan menyiur comeback lah Les kata dia gitu. Bisa jadi nanti ada momennya. Ayo bisa sih. Bisa. Iya kan bisa reunian modelnya. Oh jadi tadi sekitar setahun lah ya si Dendang Samudra rilis di era pandemi, terus juga ada platform digital gitu ya. Gue pernah yang dengar juga yang ada isu yang dihack itu apa tuh? Momen apa tuh? Wah kalau itu gimana tuh? Lumayan mengecewakan sih. Enggak, itu gimana? Itu setelah Dendang Samudra keluar, ya itu bagaimana? Itu kita mau rilis EP. Jadi mau merilis. Jadi Dendang Samudra udah beres nih. Dendang Samudra beres. Kita rekaman lagi. Kan? Itu jedanya berapa lama? Setahun doang. Setahun lagi. Setahun. Mau merilis EP terus gimana? Kok tiba-tiba kehack? Tiba-tiba kan dapat email. Kita udah menyiapkan ini plan lah. Tanggal segini akan rilis gitu EP. Udah sounding. Udah pede. Wah, nggak sabar nih tanggal segini nih gitu. Pas lagi hari hanya lagunya kok nggak keluar di digital. Digital nggak ada. Jadi si aligator itu kenapa gimana? Aligator. Ada buaya lewat dulu. Apa nama istilahnya? Agregator. Iya jadi aligator. Jadi gue ingetnya aligator. Buaya tuh ya benar-benar. Aligator bilang. Oh ya agregator. Iya. Paham. Kepleset. Oh gitu ya. Gue oh iya kok aligator ya. Oke. Jadi lu mencari tahu dong. Iya. Iyalah, akhirnya kita mencari tahu kenapa ini bisa terjadi. Gitu. Ternyata ditelusuri, kita dihack. Kita dihack. Sebelumnya sempat kita. Emang ada untungnya nge-hack kalian? Ada untungnya. Ada untungnya. Oh, royalti ya? Iya, royalti di album sebelumnya kan yang Dendang Samudra itu ngeri ya? Iya. Emang ngeri angkanya? Bukan masalah enggak ngerinya angkanya ya. Ada. Oh, ada. Ada banget sih. Ada. Oke. Jadi Honda Beat mendapat itu. Wah, lumayan lah Honda Beat. Oh gitu. Jadi dia mencoba take over itu ya untuk memindahkan akunnya si royalti. Tiba-tiba ada email buat penarikan. Kita awalnya curiga tuh, siapa yang narik nih royalti? Biasanya kan kalau narik royalti kan email dari kita tahu kan, biasanya juga izin kalau misalkan manajer apa roadman kita mau narik kan biasanya izin kan royalti. Nah ini kok tiba-tiba terus rekeningnya juga nggak jelas, apa tujuan rekeningnya itu juga nggak jelas, dari Azerbaijan. Iya. Negara yang gue juga nggak tahu banget. Tiba-tiba mau nge-hack lagu kita. Terus kalian proses. Akhirnya kita proses. Tapi nggak rugi kan? Nggak rugi, udah aman. Proses selamat. Iya, kita udah nge-set timeline tapi tidak sesuai. Ada sedikit miskomunikasi lah akhirnya. Cuman ya udahlah. Ternyata after itu juga ya udahlah rilisannya juga aman-aman aja. Agregator juga nggak bisa memastikan kapan akan rilis gitu. Akhirnya di pemutihan lah gitu. Diberesin. Terus tiba-tiba muncul aja dah. Udah muncul aja tuh di mana? Digital. Di digital. Di mana aja keluarnya? Spotify, YouTube, Apple dan lain-lain. Ini ibaratnya kayak
plan yang mau kita buat tuh berantakan. Iya. Karena tadi ada masalah hack kita itu. Gara-gara masalah hack itu ada sedikit miskom lah sama agregator, terus rilisan kita nih nyangkut. Oke. Nah, habis itu udah tanggal yang mau kita keluarin tuh, tanggal rilis ternyata lagunya nggak keluar. Akhirnya tiba-tiba secara nggak jelas keluar aja tuh lagu. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu, kita pun juga nggak tahu. Istilahnya kan jadi tidak terdeteksi kayak tanggal. Itu muncul aja. Bisa lo tanggalnya kita tahu, kita kan bisa persiapan, postingan lah, ditunda sampai tanggal segini. Padahal kita udah buat marketing plan dan lain-lain. Buat jadi acak-adul lah ya. Adul. Cuman karena kita orangnya pasrah, ya udahlah. Gitu. Iya. Itu lagu yang apa? Lagu berikutnya. Itu EP kita, Romansa dari Pesisir. Oke. Tapi setelah dengan berantakannya itu bagaimana? Ya udah, apa yang pasrah aja gitu. Pasrah ya udahlah. Seenggaknya ada dapat pembelajaran. Kita dapat pembelajaran. Apa ya, kita kalau ngeliat masalah-masalah kayak gitu sih ya udahlah, gimana. Nggak perlu jadi kayak gimana ya. Udah terjadi juga kan. Masa ngamuk-ngamuk. Dibawa ketawa juga. Dibawa ketawa. Tapi kalau kecewa mah iya. Tetap sah. Cuman ya udah. Minum dulu kali ya. Santai, minum dulu lah. Oh gitu. Jadi ya udahlah prosesnya. Sebelum EP itu kita ngeluarin satu single pengantar ke EP. Apa nama lagu? Damba yang sering diputar di mana-mana itu ya. itu lagu anthem kalau gue denger itu ya modelnya ya. Di mana-mana ada tuh. Kita berkesempatan kolaborasi sama musisi ternama ya. Itu dia. Tadi gue mau mention tuh soal Mondo Gascaro. Iya, betul. Nah itu mungkin gue udah mulai masuk ke sana deh. Maksudnya kayak akhirnya bisa berkolaborasi dengan sosok yang menurut gue ini bertalented sekali gitu ya. Mondo Gascaro itu gimana awalnya bisa? Dan terjadi lagi-lagi tidak sengaja. Aja terus. Enggak, tapi tidak sengaja. Kalau ini sih agak sengaja ya. Kita sengajain kalau gini. Gimana? Wah ini kayaknya cocok lagu ini yang nyanyiin. Sebenarnya dari awal sih itu salah satu wishlist kita ya. Berkolaborasi sama Mondo. Oh memang sudah ada rencana ya, plannya begitu. Cuman sebenarnya dari awal Dendang Samudra ya, kayaknya enak nih featuring sama Mondo Gascaro di album Dendang. Tapi ternyata waktu itu kita ngeliat kayaknya kita belum semapan itu deh buat ngajak dia. Ini kita masih, pokoknya semua minder dulu deh. Pokoknya di awal kita selalu minder dulu kayak belum, entah aja gitu. Polanya minder, pede dikit, gas. Minder, pede dikit, gas. Oh iya. Selalu tuh kayak gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya bagaimana? Minder dulu, kenalan juga gak enak ya? Kenalan juga gak enak, masih belum tuh. Tapi udah sempet kenalan ya, karena pernah sepanggung berapa kali. Cuman ya udah. Akhirnya ini kita harus memapankan diri kita lagi gitu. Setelah Dendang kita harus lebih jago lagi nih, biar enak kalau ngajak dia. Dan juga biar kayak yang ngajak cuman IPS. IPS. Ini gak enak tiba-tiba kalau ngajak IPS. Apaan tuh IPS? Iya. Karena kan tapi sebenarnya udah tahu karena udah pernah manggung bareng. Udah satu backstage lah gitu kan. Dari terjadilah akhirnya si Mondo mau oke gitu ya. Akhirnya terjadi di single kita yang buat EP. Di situ kita emang udah pede banget sih. Single enak. Sama Mas Mondo juga cocok. Kita udah punya kebanggaan. Iya. Karena Dendang Samudra lumayan waktu itu. Iya. Dari modal lah buat ngajak dia. Akhirnya kejadian. Si Damba itu ya. Yang memang jadi single hitsnya lah itu ya. Kalau buat yang EP ya. EP. Berarti lu lagu si Mondo ini ada kolaborasi dari segi lirik juga gak? Kalau lirik sih paling dia ada advice dikit sih. Cuman kebanyakan full dari kita. Jadi dari lo berdua atau dari teman-teman kalian sekarang yang udah 11-12 itu yang ikut terlibat? Lebih banyak kalian? Proses lagu biasanya gini. Sebenarnya kocak nih proses. Gimana? Nih. Sigit tuh biasanya kalau bikin lagu cuma sampai 20 detik. Kenapa? Udah kayak TikTok anjing modelnya. Ya, 15 detik kasih gue, 15 detik kasih gue. Bi gue udah nada. Nih kirim. Apaan nih 15 detik doang? Cuman 2 baris sih. Terus apa? Lanjutin Wi. Ya udah lanjutin. Jadi gitu. Jadi emang lempar-lemparan ya. Tapi sayang soalnya kalau misalnya kan gue dapat nada tuh kadang-kadang ini kayaknya cocok jadi hook nih gitu. Oke, lo spesialis hooknya. Babi yang merespon semua. Liriknya bagaimana? Kalau lirik gue. Oh lo terlibat juga? Kadang-kadang. Tipis-tipis aja. Kalau lagu ya gue pede ya enak. Dia nggak apa-apa. Tapi kalau kenyataan emang lo ya banyak. Ada beberapa lagu gue yang ciptain. Ada beberapa lagu ngelanjutin dia nih. Tapi sebenarnya yang paling lumayan kental banget referensinya tuh gimana sih? Dari mana? Indonesia lama pasti kan lo karena sering banget tuh ngaver-ngaverin. Tapi yang kental banget yang lo pengen lo dapetin tuh apa?
referensinya? Multi juga ya, Bi ya. Maksudnya banyak gitu kita ambil dari kadang-kadang dari sound-sound dari Jepang gitu kayak Tatsuro, kayak di album di EP itu kan kita masukin ya. Iya. Tipis-tipis lah. Nada-nadanya gitu. Sebenarnya berkembang sih. Kayak di awal kita emang referensi utamanya Indonesia Lama. Kita dengerin Ruslan Hussein. Karena semuanya juga banyak lirik Indonesia kan. Jadi emang kayak mempopulerkan juga sebenarnya. Awal Indonesia Lama dulu nih. Jadi gue sama Sigit ngulik banyak lah, kayak ada di Karso gitu ya. Ruslan Hussein, Bing Slamet, Orkes Saiful Bahri, Suarso Karsono. Itu buat EP Danang Samudra. Cuman seberjalannya waktu akhirnya kita mulai ngulik lagi nih gitu. Mas gitu sih. Salah explore banget. Dari segi lirik juga sendiri lo nggak dari Indonesia Lama juga? Indonesia Lama, diksi-diksinya gue dapat dari lagu-lagu lama sih. Terus ada anak nih gua tiru karena kata-katanya ada beberapa yang menarik sebenarnya kan. Kayak di Damba itu sendiri aja kata-kata yang jarang tuh kan. Yang dipakai di hari ini sebenarnya Damba gitu kan. Damba sendiri ya. Dari jairunya aja ya. Dari Dambanya sendiri gitu. Oke. Jadi untuk yang sekarang lagi ngapain, nyiapin untuk, tapi untuk gigs banyak? Gigs alhamdulillah lagi jarang. Alhamdulillah. Enggak jarang ini artinya lo nolak atau bagaimana? Karena kan tadi lo juga nyebut emang aktivitas lo. Cuma kayaknya karena mau puasa kali gitu ya. Ya bisa jadi kan edisi ngabuburit apa gitu kan. Pokoknya ada aja Cai kayak macam-macam. Enggak, musik lo juga kan sebenarnya masuk lagi. Masuk Islami banget kita. Gambus dapat. Iyalah modelannya gambus ada tuh, bisa lah. Menjelang Ramadan kan bisa dipanggungin. Oh, kita waktu tahun lalu pernah ngerespon lagu mudik kita. Pernah? Iya. Untuk edisi yang mungkin Lebaran itu sendiri ya? Lebaran lagu mudik. Pokoknya bekerja sama dengan sebuah instansi waktu itu lah ya. Ada pemerintahan gitu, kalian suruh di cover gitu ya? Cover, bikin. Mereka punya lagu, kita suruh bawain. Di acara dia aja? Atau dibikin kayak istilah di tag juga nggak? Nggak tahu sih antara internal apa. Kayaknya itu mungkin ya yang sempat gue inget itu ditaruh di kayak di kereta-kereta. Ini. Bukan KAI. Bukan. Ya pokoknya ditaruh di spot-spot orang mudik. Yang orang mudik bis, terminal, stasiun gitu. Oke dong. PUPR. Asik. Oke. Oh, jadi dipakai di sana. Jadi kayak emang ini ya, kayak jingle juga ya. Oh gitu. Kita tuh sebenarnya banyak tuh proyek-proyek gitu tau. Banyak ya? Lebih banyak ya? Pernah kita ngerespon The Walters waktu itu. Oh iya. Pernah. The Walters ada band Amrik gitu. Apa yang bisa akhirnya lo bisa kolaborasi sama mereka gara-gara apa? Kita ngerespon lagunya mereka dibuat versi kita. Oh. Itu tapi labelnya sih nawarin ya. Iya. Labelnya nawarin. Ngabarin, terus mau nggak nih bawain lagu The Walters EPS. Di situ lah pertama kali nih EPS nyanyi bahasa Inggris. Itu dia. Yang nyanyi siapa ya? Gua. Tapi aman nih lo bahasa Inggris ya? Aman ya? Tetap ada contekan lirik di bawah. Iya. Itu di tag juga sama mereka nggak? Iya di tag juga sama mereka. Iya. Sama mereka juga di komen juga. Di komen juga. Pertama tuh ya. Pertama. Bahasa Inggris deh. Kan yang ke kita tuh aneh-aneh. Tapi ya itulah, mungkin karakternya juga kali ya. Maksudnya dengan awal juga lo cerita bahwa semuanya juga tidak kesengajaan ya kan. Semua kerjanya tidak kesengajaan model ya kan. Iya. Semuanya. Kita nyampe ke sini dari ketidaksengajaan tau. Kita bisa ada di sini. Benar. Kalau secara sampai sengaja akhirnya disengaja. Iya. Kalau di acara yang paling gede lu main di mana? Singapura. Apa tuh? Esplanade. Bukan Landway. Esplanade ada. Landway masih? Bukan ya? Landway udah gak ada cuy. Emang ada? Udah gak ada. Cipta-cipta. Oh iya. Di Singapura kan ya Landway kan? Landway itu ada sampai sebelum Covid. Abis itu gak ada lagi di Singapura kan deh? Oh kalau lu di Esplanade-nya? Di Esplanade. Di ada festival di Esplanade-nya? Esplanade ya. Oh Indonesian dari Indonesia siapa aja? Kita doang. Lu doang? Oh. Dari Malaysia waktu itu ada Ramayan. Iya, keren tuh Ramayan tuh band Malaysia tuh. Melayu ya? Enggak, psychedelic. Enggak, bahasanya Melayu. Melayu kan, iya. Psychedelic Melayu. Iya, psychedelic Melayu. Kalau kita kan punya Ramayana Soul. Iya. Wah tuh, sitarnya keren itu Ramayana Soul tuh.
anak kampus juga. Iya. Oh gitu. Dulu waktu kita ngambil sama Les tuh kadang-kadang suka bareng tuh main di Ramayana Sul. Iya. Awal-awal tuh. Mawar Batu gimana? Terus ya. Langsung kelihatan milenial deh. Langsung Ramayana Sul Mawar Batu ya. Iya. Keren sih keren. Keren banget. Legenda juga tuh. Oke tuh. Festival air juga. Iya. Jadi yang lumayan gede dan jauh Singapura. Sebenarnya ada lagi Bangkok. Oh sempet. Apa festival apa? Kita di Bangkok itu Bangkok Music Festival. Oke. Di Singapura tadi nama acaranya Cipta Cita. Jadi merayakan bahasa Melayu di Asia Tenggara. Jadi, makanya bahasa kalian juga cocok ya bahasa Indonesia. Jadi mengundang band yang emang ada korelasi lah dengan musik-musik Melayu waktu itu. Itu pun juga nggak sengaja. Nggak sengaja lagi. Emang gimana? Iya tiba-tiba ngecek email. Jadi kalian nyaris kelewat tuh email. Lumayan jarang waktu itu emang. Iya. Jarang cek email. Oh gitu. Yang buka siapa ya? Yang lo tahu, yang notice? Lu? Lupa juga gue. Antara lu apa gue deh? Apa Katy ya? Katy deh. Kayak itu ada ajakan nih gitu. Main di Singapura kan belum. Cuek aja gitu sama email ya kan. Iya, jarang banget kan lari ke email. Biasanya kan DM aja ngeceknya. DM kalau enggak kontak person. Iya, benar. Oh gitu. Ternyata tiba-tiba ada ajakan itu. Oh, dari Indonesia siapa aja? Kita doang ya, yang Singapura kita doang. Terus ada dari Malaysia tuh ada Ramayan. Terus dari Singapura lagi ada beberapa musisi cuman lupa lagi namanya. Berapa hari? Weekend ya? 2 hari. Sabtu Minggu ya? Kita main 2 hari. Lu main 2 hari? Di set yang sama? Enggak, Sabtu itu kita main di indoor hall. Oke. Yang minggunya kita main di outdoor. Yang di belakangnya. Tapi di festival yang sama dong. Festival yang sama. Oh gitu. Kalau ditukar sama Ramayan. Hari Ramayan di hall pertama, hari kedua dia di dalam hall. Tukeran. Iya. Biar dapat nih audiensnya ya. Kalau yang di Bangkok tuh kita menang kompetisi. Apa ya, lu ikutan? Fungjai. Oh Fungjai tahu kan dia sempat kemari. Orangnya tuh gue lupa Nip apa apa? Pi. Jadi dia masih brother sister dari Yellow Fang. Oh gitu. Iya, lo tau Yellow Fang kan yang band perempuan dari Thailand 4 orang. Nah, dia masih saudaraan dan bikin Fungjai itu. Dia Fungjai kayak aplikasi kan. Iya. Oh, kalian submit. Terus sempat ikut penyisihan, lolos mulu. Oh gitu. Padahal bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Lolos terus sampai final. Yang ngadain juga ini Provok ya. Di Indonesia berkolaborasi dengan Provok. Fungjai sama Provok. Ada lomba juga tuh, kita sempat manggung juga tuh. Yang di kantor Provok. Sama satu lagi di IVI. Kantor Provoknya masih di Gudang Sarina bukan? Masih. Iya kan Gudang Sarina. Iya. Yang paling ujung. Pojok. Ridwan Parcel ya. Iya, benar. Nah, waktu berangkat ke Thailand itu, gua hampir kagak berangkat karena paspor gua ketinggalan. Gimana? Goblok buat itu. Udah packing. Udah beres. Sebenarnya sebelum itu kita manggung, Bi. Kita manggung di Good Fest waktu itu. Good Fest di Senayan. Besok kita berangkat ke Bangkok. Iya. Saya pikir ya, Anda sudah siap semua nih. Aman, Bi. Jadi lo kan dari rumah untuk ke Good Fest dulu, habis itu cabut ke bandara. Malamnya. Masuk ke bandara, gue nggak sempat balik dulu. Nah, dari itu paspor di rumah. Paspor di rumah. Gue pikirnya tuh udah gue masukin waktu sebelum berangkat Good Fest itu. Terus jadi lo sampai bandara nggak megang? Iya. Sebenarnya di bandara kita udah mantep banget tuh, jam 5 kita nyampe sana. Pagi. Kita tidur di mobil. Kita tidur di mobil. Flight jam berapa? Jam 6:30. Terus jam 6:30. 6:30. Mulai sadar dia ketinggalan paspor 4:30 atau jam 5. Anjing, terus gimana? Wah, tag team lah tuh akhirnya gue sama adik gue. Ketegangannya. Adek lo ngejar waktu dia bisa. Untung masih bangun tuh dia. Wah, itu main Dota. Kalau kagak kelar tuh ya. Kelar gue. Gue berangkat sendiri. Iya. Karena waktu itu posisinya belum ada yang 11-12 tim itu ya. Belum. Udah sebenarnya udah ada. Cuman kalau yang buat Fungjai minimalis. Kita berdua doang. Lu manajer ikut juga? Nah, ikut. Gue sama Satria. Udah berdua doang ya? Sama Cik Satria. Oh iya, sama Om Boris. Oh, God Soul. Iya. Terus lu bagaimana caranya akhirnya kontak rumah? Iya. Untung ada. Di gojekin tuh sama adek gue pakai mobil tuh, cus berangkat gitu. Bang minta live vlog, gue pantengin aja depan bandara. Karena kan 4:30 model nih. Dia live vlog
Apa mukanya mau nangis? Ya karena kalau lo ketinggalan budgetnya kan keluar lagi lo. Masa lo nyusul? Ya mendingan gak ikut aja. Nah iyalah. Tapi akhirnya gue ada temennya. Kan waktu itu kita bareng sama Tanayu. Tanayu juga paspor juga. Bawa paspor yang lama. Ini bawa paspor yang lama. Kejadiannya. Enggak, ya karena mungkin terlalu excited kali ya. Jadinya agak lupa gitu ya. Di situ gue pasrah sih antara keringet dingin. Ya udahlah gitu. Kalau seandainya gue harus main sendiri, ya udahlah. Terus gue udah bete sama dia waktu itu. Lu gimana sih lo? Tapi gue gak marah, gue diam. Ya, nggak diam lebih ngeri daripada ngomong sebenarnya. Pas dia ngomong, paspor gue Bi. Wah, balik lagi udah nggak mungkin deh. Juga Dori ya. Iya lupa ya. Tapi mungkin banyak ide ya, banyak pengalaman ya di selama lo di itu ya. Yang paling enak itu kali ya. Itu sebenarnya enak nggak enak. Lucu aja sih. Iya. Ada yang enak nggak? Nggak enak sih, nggak ada sih kita selama. Walaupun kita pernah manggung dengan makhluk goib juga pernah. Ada. Maksudnya gimana? Apa sih, lupa juga. Kita manggung di EV. EV mana? EV Prancis. Sini Jakarta. Gimana? Di EV. Itu kan gedungnya heritage kan? Main gendang kita nggak datang. Jadi gendangnya doang ada, orangnya gak ada. Maksud gua aja. Orangnya masih ngeband sama kita sekarang, masih berteman baik. Lu lucu aja kejadian. Maksudnya udah disediain. Udah di set nih gendangnya. Dia cek sound udah aman, cek sound lagi tuh dicek soundin. Cek soundin. Ternyata sampai di jam yang udah mau tampil dia nggak datang. Dan lu udah di set nih pakai kendang Sunda itu. Iya. Apalagi kita lagi amatir nih. Iya. Tegang banget. Kalau sekarang udah slow. Nggak datang tuh doi. Tapi show must go on. Kita udah tanpa ketukan kendang kita mainkan aja. Mana di situ gua demam. Ya karena harus juga profesional dong. Berarti lu secara mungkin tadi lu kan udah mention yang materi lagu lirik lu yang garap. Terus kalau cover berarti udah emang bagian lu nih ya. Pensiunan setan. Itu semua emang lu bikin untuk fokus di IPS ya, kayak merchandise juga, cover album juga gitu ya. Sebenarnya lebih lu pingin terlihat kreatif atau memang menghemat budget sebenarnya? Itu juga. Dan gue juga memanfaatkan ya band gue sendiri gitu. Ya kebanggaan juga dong, maksudnya nih karya yang emang didedikasikan untuk si karya di lain ya IPS ini gitu ya. Kita kan multidisiplin ya di satu. Ada nulis, ada ilustrator, ada partnya masing-masing lah. Dan akhirnya dikolektifin itu jadi hemat budget. Iyalah, lumayan. Semua berperan masing-masing lah. Iya. Dari gua mungkin bikin lagu, nulis lirik, bikin press release, itu gua. Lu juga. Karena kan memang harus ada porsi masing-masing yang emang biar nggak tabrakan juga. Udah lo urus ini, gue ini gitu kan. Betul. Merchandise aman tuh ya. Merchandise ini laris. Lagi digarap. Kalau kemarin laris lumayan. Yang edisi mana? Udah lama itu. Udah lama banget itu. Oh iya. Yang pertama. Dendang Samudra itu kali. Kita masih absen nih bikin merch, cuman di after kita kan lagi rekaman nih. Kita mau rilis single dulu nih rencananya. Nah, di situ kita mau rilis baju juga sih. Baju setelah berapa tahun kita? 5 tahun gitu. Karena gue liat kan lu bisa dibilang tahun lalu yang 2024 jarang main ya. Manggung. Iya. Jarang. Enggak, kenapa maksudnya? Kayak jadi tenggelam. Jadi modelannya begitu. Kenapa enggak bikin kayak oke lah, mungkin lu pada sibuk lah, gue tahu kan karena punya ada kegiatan lain. Tapi setidaknya ada kayak minimal 2 bulan sekali adalah gigs gitu. Enggak gitu ya mikir. Waktu itu sih kemarin sebulan sekali mah ada terus. Tapi kenapa direm? Enggak direm juga. Jadi kita enggak yang dari panggung sebenarnya. Dari panggung masih kita? Enggak ya? Enggak, kita menerima aja. Jadi enggak yang mencari banget, tapi kalau ada panggilan oke, go gitu. Oh gitu. Kenapa emang? Enggak tahu ya. Kita enggak tahu juga sih sebenarnya. Karena kan fungsinya manajer nyari gigs ya. Dia nyari juga. Cuman kita kadang juga ada waktu yang ini susahnya. Kita tuh cuma bisa di weekend. Oh, berarti mungkin manajer juga bukannya gimana. Dia melihat bahwa jamnya kalian hanya di weekend, jadi dia menyesuaikan. Jadi berarti manajer lu baik ini. Banget. Iyalah, jadi memberikan lo waktu, udah deh kita cari yang lo pas bisa aja. Kan berarti baik dia, enggak di-push. Sebenarnya banyak panggung-panggung di weekdays tuh. Cuma ya kan lu kerja dengan tegas enggak bisa. Iya.
Berarti emang ternyata duitnya lebih banyak daripada ngeband gitu ya. Modelnya ya. Enggak juga. Enggak juga. Sedang-sedang aja. Duit kan perkara rezeki ya. Iya. Oh jadi di weekdays banyak nih. Beberapa sih ada ya weekdays ya. Kayak misalkan main session di mana. Kan kebanyakan kalau misalkan main session gitu kan bisa weekdays sekarang ngikutin jam kantor. Nah, itu banyak enggak bisa. Weekdays itu biasanya kalau kita berdua nih bisa gitu. Yang lainnya kadang belum tentu. Ini kan sekarang weekdays nih. Iya benar. Bahkan ada stasiun TV kita tolak cuy. Pernah gara-gara weekdays. Oh, ya karena gimana lagi ya kan. Kalian juga enggak bisa di-push ya kan. Oh gitu. Mungkin sekarang udah bisa nih karena udah bisa izin-izin lah gitu. Iya, udah mulai agak nyaman sekarang. Sekarang karena lu juga mungkin kerjanya ada remote ya. Nah, jadi masih disesuaikan. Kalau manggung gimana? Yang paling unik di mana manggung? Pertama tuh yang goib tuh. Itu goib tuh beneran nih karena nggak ada orang. ada satu panggung. Gimana? Di mana? Kita main di satu media lah. Boleh disebut gak sih? Boleh. Kumparan dia loncat ke kolam renang. Gak ada angin, gak ada hujan, dia loncat ke kolam renang. Karena responnya bagus sekali. Gak juga, biar seru aja. Aksi aja. Gue masih kebawa sama ini band grunge gue sama dia dulu. Les itu. Dulu main sampai tiduran gue. Mungkin juga karena emang lo melihat si audiensnya respon bagus. Audiensnya sebenarnya duduk aja sih. Dia loncat aja. Oh gitu. Enggak itu di panggung level atau gimana? Panggungnya depan kolam renang. Jadi panggung depan kolam renang. Loncat beliau. Loncat lo. Pas udah mau terakhir. Sebenarnya disuruh sama MC. Ya udah gue ikut aja. Emang full party. Iya full party. Soalnya ada games-gamesnya lah mereka. Iya. Jadi kayak cocok ya karena nama juga Irama Pantai Selatan. Iya. Masa nggak nyemplung? Iya bener. Out aja lah. Iya. Lo di akhir tuh cabut langsung loncat. Iya. Gue lompat pada bubar. Gitu lah enggak. Tepuk tangan bentar. Apresiasi lah. Ada dan apresiasi ya itu ya. Itu unik tuh. Ada lagi ya yang karena secara musik kan buat gue juga nggak ini ya, nggak bisa dibilang kayak umum lah, nggak banyak lah yang kayak kalian gitu. Mungkin bisa panggungan unik juga, wedding atau apa berapa kali kitanan gitu misalnya. Udah banyak. Wedding udah. Kalau wedding cocok ya. Cocok wedding. Marketnya kita boleh juga tuh ngintang laut ya. Kita juga mengiringi manajer kita kemarin menikah. Justru private ya. Private. Lo kalau main di wedding berapa lagu cuy? Bebas. Enggak, biasanya dari kalian menyiapkan atau mengikuti orderannya yang order itu? Sebenarnya gini, kita main di wedding tapi syaratnya no request. Jadi tolong kalau ngundang si PS pakai playlist PS aja ya. Jangan tiba-tiba lagu band apa gitu ya. Pernah enggak tapi di request gitu? Pernah. Jadi kalau mengundang PS untuk wedding, boleh enggak lagu ungu Mas dibawain gitu bisa? Milih-milih juga. Iya. Contohnya apa yang pernah terjadi kalau wedding sih kita emang dari awal udah bilang ya kita kalau mau ngundang IPS yang ditampilkan ya musiknya IPS, bukan misalkan udah ada songlist lagu. Kalau gitu mah ngundang band wedding beneran aja. Lagian kita juga nggak sejago itu. Cover juga belum tentu dapet ya kan. Sedangkan aja kita latihan sekali untuk 1 dekade. Kita latihan sekali untuk setahun ke depan. Kita ada panggung lucu lagi gak sih? Gue kayak inget satu dikit. Gimana ya? Pastilah karena kan secara lu kayak gitu pasti ada unik-uniknya lah. Pernah kita main inget kan kita main di Jakbar. Yang kita disuruh bikin lagu dadakan terus pakai kata-kata dari penonton. Itu acaranya apa? Gigs gitu. Pokoknya awalnya tuh kata-kata lucu tuh dari penonton. Sampai ada satu orang coba bikin lagu bang dari kata dialektika. Sih. Respon. Gue respon walaupun gue gak ngerti artinya apa. Dialektika tuh apa ya sama gue? Gue bikin lagi. Gue bikin nyastra banget nih orang nih. Respect. Saya lagi panggung. Dia tipes pernah. Di acara pas manggung atau sebelum manggung? Pas manggung. Langsung drop loh. Emang berangkat dalam keadaan tipes. Gue bawa selimut. Anjir. Dia di sofar ya? Di sofar sound. Jadi dia di backstage begitu nih. Emang udah dingin banget tuh ya. Kan kalau demam model dingin kan dia. Kalau tipes tuh kan. Dingin. Gue udah bawa selimut gue dari. Bawa selimut deh. Karena emang harus yang profesional. Ada videonya muka gue keringet dingin aja tuh. Semalam dipesenin makanan hangat.
Itu lumayan ya pengalaman ya. Pengalaman, apalagi ya gue yang mimisan itu bulu itu juga lucu apa enggak tuh ya sebenarnya? Ya sebenarnya tragis dan tegang komedi tragis itu. Tapi kalau kita ngomongin Irama Selatan ini sebenarnya lu pinginnya ke depan bagaimana dia? Karena gue lihat kan juga dia itu tadi naik turun. Lo sibuknya sebagai yang kemarin lu juga menang Wuling ya. Mantap. Keren lu. Ini dia salah satu yang ikut serta di program Jikaf kolaborasi dengan Wuling. Nah, dia nih juara 2 ya? Juara 2. Dapat apa lu? Dapat sebuah kit untuk berkembang. Oh, bukan mobil ya? Bukan. Ya, keren lu. Karena mobil lu karya di mobil lu bagus tuh. Gue lihat tuh. Juara 2 lo ya. Semua yang submit keren-keren. Yoi benar. Keren sih, keren. Jadi unik banget semuanya. Emang karena lo juga sibuk di kayak gitu-gitu, IPS ini sendiri mau dibawa kemana? Lo sendiri juga nanti sibuk nih lo juga modelannya. Sedang lah kalau mah. Tapi ya. Lu gimana? Lu sibuknya remote tapi masih bisa ngedit. Bisa di-adjust lah gue. Bisa di-adjust gimana modelnya? Tapi lu gimana sih? Pingin 2025 ini kan mumpung masih anget nih, masih baru-baru. Nah, lu ada apa target atau plan dari IPS Irama Selatan di tahun ini ngapain atau bikin apa atau apa gitu? Kita lebih banyak produktif aja sih kayak ngeluarin merchandise. Itu pasti selalu ada ya? Iya. Melakukan hal-hal yang tertunda aja sih. Selain merchandise apa? Album baru. Album baru. Kedua. Lu udah siapin emang secara materi semua? Materi itu udah siap dari kapan tahu sebenarnya. Oh gitu. Kita kembangin aja. Jadi kita kan yang punya bank buat lagu-lagu. Kita suka pilihin tuh. Yang ini enak nih buat lagu yang ini nih. Kadang-kadang ada juga lagu baru gitu. Cuman kalau buat jalannya apa gitu ya? Ngalir aja gue. Iya betul. Kayak tadi lo mungkin bisa pingin showcase kayak panggung sendiri gitu, bisa jadi seru. Itu bagian dari plan juga. Ada plan. Tour juga mau. Tour tuh belum pernah sih? Belum. Sama sekali. Iya. Kayak IPS Java Tour gitu. Belum ada tuh. Waktu mulu. Ya lo seribuk juga masalah tadi karena selalu di weekdays itu ya. Iya. Karena kalau tour tuh betul. Satu minggu nggak bisa. Panjang. Waktu panjang tuh, seenggaknya seminggu. 2 minggu lah. Iya. Lu harus on the road tuh yang benar-benar yang kayak jalan sahur. Yoi, on the road. Aduh. Aku cilang Ramadan. Kayak ranking namanya. Sahur on the road SOTR. Milok Bang Modela udah. Ambil bagi-bagi makan. SOTR. Gua kira itu nama geng lo, SOTR tadinya. Iya kan tagging kan. Karena sahur on the road. Sahur on the ring. Iya, Love Factory. Itu sebenarnya mah pengen dia jalan-jalan aja dia membuat acara itu ya kan. Lalu mungkin bisa jadi kepikiran ada edisi buat bulan Ramadan lagu gitu misalnya. Kan pakai pikiran emang. Lagu. Bisa jadi Bi, siapa tahu karena marketnya ada Bi. Iya. Kolaborasi sama Kosidahan Mane sama Gambus. Ya. Kan Gambus juga mantap tuh. Cuman apa ya? Kita soulnya belum kena nih. Soul ketuhanan kita belum begini nih. Iya. Untuk bikin lagu religi. Siapa tahu karena lagu enak tuh buat di religi tuh. Kita masih menjadi manusia yang banyak kurangnya. Aduh, kekurangan hanya milik manusia kan memang. Iya sih. Kan siapa tahu ya itu kan plan kan buat mengisi di edisi bulan Ramadan kan menarik ya. Contoh misalnya. Boleh lah tahun depan ya. Ingin mencoba satu yang pantai banget nanti. Contohnya apa tuh? Reggae. Oh ada persiapan lo. Woyo. Kita bikin lagu reggae dari kemarin ngebet buat mau punya lagu karena reggae. Mungkin emang secara nama kan relate ya. Iya. Irama pantai selatan gitu. Meskipun nih ke arahnya Nyi Roro Kidul sebenarnya. Panjang kita itu. Boleh lah, Yoman sekali aja. Yoman, Namoy ya. Ada tapi memang sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Tapi cocok juga sebenarnya ya. Udah pernah ngetes loh. Udah pernah dibawain pas manggung kemarin. Kita coba. Responnya oke. Responnya oke. Nah, udah tuh ya kan. Lo tinggal gimbal dikit lah. Tinggal tambahin deh. Iya lah, dikit-dikit aja. Kita pengen nyoba ya. Itu berarti akan direalisasikan tahun ini. Insya Allah seberjalannya waktu. Cuma kita emang kalau rekaman tipikalnya nggak yang buru-buru. Ya santai lah ya. Ya balik lagi dengan obrolan tadi di awal kan lo pinginnya juga semua berjalan, lo pekerjaan lo jalan dan IPS tuh kan kayak ya udah nggak yang ada kayak timpang gitu modelnya semua jalan ya. Pokoknya kalau kita mengikuti patternnya suatu saat full time musician buat kita akan terjadi. Sekarang masih di era part time musician. Oke.
nanti once-nya akan jadi full time. Insya Allah. Karena gini ya, kalau gue lihat ya, kalau kita konteksnya seniman tuh kan gak ada batasan umur. Tapi kalau lo bekerja ada batasan umur. Bisa jadi nanti musician itu kan lu nggak ada. Coba kita sebut yang orang-orang tua Chrisye, apa masih umur berkembang. Aris RM, ya kan, sampai umur yang sekarang juga oke. Ya, mungkin bisa dibilang Irama Pantai Selatan itu juga sebagai investasi kita juga. Suatu waktu kalau misalnya umur kita udah nggak bisa produksi buat di kantoran gitu ya, ada nggak bisa produktif di sana, kita ada si musisi ini digas gitu. Kan sambil berjalan juga nih PS gitu. Kita juga nggak mau lama-lama ya jadi orang kantoran sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kan kadang dapur harus ngebul gitu ya. Ya jangan sampai gua tua. Tapi sebenarnya kan IPS itu sendiri digeber dan dijadikan fokus untuk income, oke nggak sih? Bisa kan? Bisa. Kayak sosok Ahmad Dhani misalnya kan akhirnya dari musik tuh dia hidupnya itu kan, maksudnya lebih jadi bener-bener legenda gitu musik gitu. Bisa. Cuman kita kurang pede aja. Oh. Sama kan banyak kalau bermusik di apalagi dalam posisinya IPS kan dinamikanya pasti ada kan ya, naik turun itu yang kita kadang agak takut. Jadi kayak kadang-kadang kan kita juga mikir kayak musik kita itu kurang begitu populer juga gitu. Kita niche banget sebenarnya tapi itu jadi karakter kan. Iya sih sebenarnya gitu. Akan ada kayak tadi lo cerita ternyata di beberapa titik Singapura, Malaysia atau si Thailand aja direspon. Berarti emang ada marketnya. Mungkin tidak besar tapi ada gitu. Yang penting kan yakin. Yakin dan ikhlas, tulus lah, sabar gitu. Edisi Ramadan cuy keluar. Tawakal, ikhtiar gitu. Ikhtiar tuh penting. Kita selalu nungguin pola IPS aja kita kayak nggak pede dikit gas. Dan lo sudah melakukan itu terjadi banyak kan? Iya, emang selalu dimulai dari ketidakpedean. Iya, bener. Ya. Oh. Ini itu akan terjadi walaupun kita sampai full time, kita kan masih begitu polanya sih. Sebenarnya soalnya apa ya? Kita di musik tuh kayak tidak semantap orang-orang yang lain lah, tidak semantap teman-teman. Kalian merasanya seperti itu. Kalau teman-teman yang lain kan udah bisa rekaman sendiri, udah bisa produksi yang sedemikian rupa, kita kan masih ya sesantainya aja lah. Iya. Tapi kalau untuk brand, ada beberapa brand nggak yang pernah nempel kolaborasi sama Irama Pantai Selatan? Belum ada. Kayak belum ya? Biasanya kan band ini ada kolaborasi, terus juga mungkin wah nih tap in sama brand ini gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Belum. Oh emang tahun ini sih kita pengennya ada. Oke. Untuk single yang baru ya. Nah kalian mendambakannya sesuai dengan lagu yang pernah kalian nyanyikan, mendambakannya berkolaborasi sama brand apa? Pingin banget nih gue sama ini gitu, apa ada nggak? Ya minuman khas pantai. Wah contohnya apa nih? Minuman kelapa bisa. Kelapa bisa. Kokonat itu gitu ya. Sendal tropikal bisa. Wah, benar. Yang berhubungan sama pantai ya. Kacamata renang mungkin kalau mau speedo gitu. Oh speedo bener juga lo bener. Oh iya speedo anjing. Sama tenda tuh speedo ada tuh. Tenda juga bisa. Tapi yang pingin banget apa ya? Brand yang wah ini cocok nih sama IPS nih, nempel gitu. Minuman sih sebenarnya. Cocok tapi bukan miras ya. Tapi lebih ke minuman kayak kokonat gitu, hydro seger-seger. Iya, kayak lucu tuh. Pingin tuh ya. Siapa tahu kan dengan adanya begini pada denger. Yang kerja sebagai agensi, wah cocok juga kan terjadi. Iya dong. Tolong dengarkan podcast ini. Iya. Sejadi. Banget liriknya kayak masuk ke tenggorokan langsung visualnya itu bisa jadi USP iklan. Iya kan. Kan lu kan paham banget begituan. Ini sebagai ilustrator jadi udah. Decknya mah gampang ya kan. Gampang bisa diurus itu. Mau proposal kayak apa kita jadiin ya. Cincai lah itu mah. Nih kita kadang kalau gue lihat memang IPS adalah market yang bisa dieksplor gitu-gitu ya sebenarnya. Tinggal menunggu soal momennya aja kan. Karena kalau gue lihat yang tadi lo cerita di beberapa negara aja direspon gitu. Artinya memang ada nih yang kesamaan yang kayak gitu kan. Dan lo memang fokusnya hanya bahasa Indonesia aja ya. Sejauh ini sih kita pengennya bahasa Indonesia ya, karena ngikutin dari pola awal IPS aja. Indonesia. Nah. Genrenya apa sih kalau disebutin Irama Pantai Selatan tuh nyebutnya gimana? Silakan bro sedikit. Kita tuh beneran sampai kebingungan beberapa kali ditanyain kan. Iyalah. Genrenya apa? Wah,
apa ya Bi, nggak ada. Akhirnya kita bikin sendiri. Apa itu namanya? Maritim Pop. Maritim Pop boleh juga tuh. Iya. Maritim Pop boleh. Pop. Oke. Karena memang ada unsur popnya juga, terus kemaritiman gitu Iya. Indonesianya ya. Oke. Melayu kan. Akal-akalan. Gue punya. Iya. Kayak si yang genre West juga bagus tuh. Ada tuh pop Indonesia apa yang bahasanya bagus tuh. Ya. Apa ya? Bernadia kan bedroom pop ya. Ada istilahnya dia ya? Ada. Oh ya? Bedroom pop kalau nggak salah. Oh iya. Genrenya? Iya genrenya. Tapi meledak tuh. Gokil. Bedroom aja meledak, gimana dapur siaran ya model ada kan? Iya. Sebelum berakhir nih, ada nggak yang lo mau berbagi atau tentang soal si IPS apa gitu, mungkin lo mau kayak ngasih info ke mereka teman-teman, ada nggak tentang IPS? Kita lagi rekaman. Lagi rekaman yang lo siapin di tahun ini 2025. Di tahun ini. Dan rencana keluar di tahun ini juga atau rencana tahun ini, tapi single dulu. Single. Berjalan waktu single. Boleh dibocorin gak sih judulnya? Pokoknya santai. Oh santai. Santai. Yang Woyo tadi bukan? Ya salah satunya itu. Oh ada. Gue sih menanti Woyonya juga. Cocok tuh. Pokoknya rilisan yang ini itu kita akan sesantai mungkin, dari lagu, pokoknya semua itu berhubungan dengan musik santai deh. Oh gitu. Memang ada arahnya yang lebih chill aja dengerinnya gitu ya, berbeda dari lagu-lagu sebelumnya. Iya, pokoknya ini akan jadi album yang cocok didengarkan sambil bersantai dalam situasi apapun. Pantai bersantai bisa. Mau di mobil, santai bisa. Lagi pacaran, bisa. Semuanya ya. Pokoknya dalam tema santai. Menjelang abis buka santai makan gorengan tuh ya bisa. Bumbu kacang jangan lupa. Bentar lagi soalnya. Oh gitu. Rencana dari tahun ini banyak ya. Tahun ini albumnya nanti ini Sans. Aduh nih Sans. Ats kan nih. Karena kita apa lagi ya? Ats kan nih. Ats. Sans. Ats bro. Lau Ats Kadir. Kadir lagi. Oh gitar. Ada lagi selain itu apa? Kita mau rilis merch tahun ini insya Allah. Itu kalau nunggu dia aja deh. Merchandise dia tinggal merem lah. Juara 2 masa gimana? Pokoknya kemarin meeting udah di ultimatum deh. Lo ada meeting gitu dia? Ada lah. Reguler dia? Enggak juga sih. Kalau lagi mood aja. Kumpul bareng tuh ya. Di mana? Online aja. Online ngobrol santai. Lagi-lagi sans. Iya bener-bener. Kuncinya emang sans. Iya. Oke. Walaupun gue di ultimatum tapi tetap sans. Harus jadi desain ya sebelum lagu rilis. Kenapa kita sans? Karena duitnya ans. Kalau nggak ada ans gimana kan? Nah itu muter gimana tuh? Iya, tiut ans ya kan? Aduh, mesti ans. Biar sans. Balik nih. Yoi, kalau tiutnya nggak ans, wah. Aduh, nggak bisa beli nang. Gok semua nilai. Gak bisa beli nanggerok gitu. Kabatram tuh. Oke. Kabatram nanggerok. Kadit Pisbor. Sama Ipok sih, Ipok apa? Amulan ya. Aduh. Jadi itu yang akan lo coba realisasi nih IPS ya? Iya, sama tur kecil juga ada. Ada rencana di tahun ini. Mungkin habis lebaran benar sih waktu yang menarik tuh. Kita kan lagi rada turun nih. Jadi kita terakhir main lo kapan sih? Kemarin sih bulan lalu Januari. Di mana? Di IKJ. Oh iya benar. Akhirnya comeback ke kampus sih bener. Tapi seru ya masih kampus ya. Seru ya. Kurang celutukannya aja sih kemarin tuh. Gen Z soalnya kan. Ayo udah gue pancing sedemikian rupa gitu ya. Kurang tuh ya. Ya tapi dengan stylenya beda. Yang gue kangenin itu sih sebetulnya. Iya celutukan. Bisa kali gitu ya. Bagus. Harusnya lu turun aja. Bagus lu turun aja. Lebih ngarep itu sih. Iya. Lucu. Iya. Kita sih nggak boleh nggak lu lagu lagi dong. Iya. Itu yang bikin kangen kali kampus ya. Iya. Lu sebenarnya ada lagi dari pribadi lo, mungkin lo bagi mumpung lo bisa share di sini, silakan buat personal kayak lo pribadi project apa boleh selain IPS. Enggak ada sih. Karena setelah ini nanti
Gue pingin satu lagu yang selalu ada di beberapa stasiun radio itu kita bawakan di sini dong sebelum mulai karena momen rare tuh. Rare ya. Karena gue selalu anjing lagu ini ada, kesini ada, makan di warteg ada, ya kan? Di mana-mana ada tuh lagu tuh. Iya benar. Itu dia tuh. Tapi lu nggak ada. Lu sebenarnya apa yang lu mau bagi Bi? Nggak ada sih. Cuman jangan lupa follow akun di PS aja. Ya, itu pasti. Irama Pantai Selatan ya. Irama Pantai Selatan. Akun nama Instagramnya adalah Irama Pantai Selatan. Irama Pantai Selatan. Selain Instagram ada apa? TikTok ada nggak? Baru bikin nih. Apa? Baru bikin TikTok. Cuma belum ada kontennya nih. Belum sempet kita syuting konten. Ya lo bikin aja dari acara-acara lo dulu-dulu lo kolase ke lo bikin footage kan. Itu dia tuh. Tapi lo dokumentasi aman ya? Aman-aman aja. Selalu ada maksudnya ya? Ada. Itu bagian dari geng ombak juga. Geng ombak berarti yang 11-12 tadi tuh ya? Iya. Oh mantep udah ada manajemen ya kan geng ombak. Kalau pagi-pagi cek sound cek ombak. Oh iya boleh. Cek ombak. Cek ombak jam berapa nih? Oi. Cek ombak dulu nih. Oh, boleh kan tuh? Boleh. Jadi kalau kita di acara-acara kan kalau punya t-shirt kaos kan belakangnya staff kan. Iya. Ada cek ombak. Lihat nih kaos di belakang gue nih. Namanya apa? Coba lihat. Penjaga Pantai Selatan. Penjaga Pantai Selatan. Itu bunganya dia soundman kita. Iya, sang penjaga. Sambil bawa kekeran tuh ya. Buat nyari panggung nih orang berantakan apa enggak? Iya benar. Udah nggak ada lagi? Lu udah aman? Kalau gitu gue minta satu lagu boleh kali. Boleh banget. Bis kali ya kan? Bis dong. Langsung aja kali ya? Langsung lah Bur. Ya udah. Lu bawa alat-alat lo itu kan? Perangkat alat sound. Nah, kita bawa teman-teman band kita ayo. Pati. Mas Rams. Boleh dong. Satu lagu dong. Langsung ada deh. Langsung tembak ke todongan juga aneh sih. Kita bawain lagu apa sih? Ini emang udah jadi ini ya. Lu ada mungkin kayak apa ya istilahnya spiritual di situ tuh ibaratnya udah lo doa gimana tuh ya alat tuh ya. Kalau ini kan enggak ini dibawa ke Indonesia Timur kan? Enggak, ini beda. Ini mau udah gaul kalau gini. Ini mah udah ada elektrik. Oh iya. Bukan yang pangkentrum bukan ya? Bukan. Oke. Harganya udah harga motor second kalau gini. Wah, udah sebit nih ya. Wah, second. 2013 lah ya. Patokannya gitu motor kayak motor second. Iya benar. Berarti lo akan membawakan Damba kan nih? Boleh. Yoi Damba lah itu the best tuh. Boleh satu lagu lah ya. Kita dengarkan teman-teman ini lagu Damba yang akan dibawakan oleh Irama Pantai Selatan. Sikat Git. Ayo. Asik. Cek. Kelana engkaulah sang maha jana, di hati teduh pelita surya yang bersinar. Samudra yang ada di wajah cantik menyelami birunya hati dikala berjumpa denganmu. Aduhai sayang kau selalu berlalu, biarkan hati ini tenang padamu, hai seorang yang jadi dapat hati, ingin rasanya dekat. Darang 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 kan darang
Jadi kau yang merona-rona di hati gundah gulana, asmara di jiwa. Lautan berombak tiada terkira, bagai bulan di damba bintang tatkala berjumpa denganmu. Aduhai sayang, kau selalu berlalu, biarkan hati ini kenal padamu. Hai seorang yang jadi daman hati, ingin rasanya dekat. Oh damba. Wih, Damba dari Irama Pantai Selatan. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Domi, Babi dan juga Sigit Ezra. Terima kasih atas waktunya. Sudah berbicara di sini. Thank you banget ini. Gua akhirnya tadi endingnya ditutup dengan yang manis-manis. Ya sih, lagunya manis. Tinggal kurang woyo. Thank you ya. Terima kasih. Gue mau closing ya. Boleh di-ring. Terima kasih teman-teman. Tadi ada obrolan dari Irama Pantai Selatan yang sudah diwakilkan oleh Babi dan juga Sigit Ezra. Jangan lupa follow, ada di Instagramnya Irama Pantai Selatan. Dan juga ada kedua dari icon ini, ada cek aja di Instagramnya. Jangan lupa share, like, komen, ada di YouTube-nya Matur Indonesia. Dan juga follow Instagram matur.idn. Terima kasih, selamat malam, thank you. Irama Pantai Selatan. Nanti, woyo, mantap.